Pencarian dipersempit begitu di daerah kafe. Seperti apa fokus yang Anda lihat saat ini di sana? Ya, selamat pagi dan juga saudara. Memang berdasarkan informasi yang kami terima, untuk di hari keempat proses pencarian dan juga evakuasi ini, wilayah yang difokuskan ini dipersempit begitu. Dari kemarin ini ada 4 sektor setidaknya, kini jumlah wilayah atau sektor ini berkurang menjadi 3 sektor karena difokuskan di salah satu titik terdampak yang saya kabarkan di tempat ini merupakan tempat rumah atau dari Sekretaris Desa Kasimpar, yakni Pak Sularso begitu. Nah, terkait tadi juga ada penemuan satu jenazah lainnya di titik saya mengabarkan. Nah, saya mau coba bertanya sedikit dengan safety officer di sektor 1, yakni Handoko dari Basarnas. Pak Handoko, mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa Kompas TV. Tadi untuk penemuan jenazah satu lainnya yang tadi pagi ditemukan sekitar pukul 7:30 pagi begitu, Pak? Ya, tadi ditemukannya di area persawahan, yang dimana korban teridentifikasi atas nama Aurel. Tadi kita teman-teman itu melakukan pencarian dengan menggunakan Alkon. Kebetulan korban juga muncul kelihatan, lalu kita evakuasi. Pak, terkait ini proses selanjutannya pencariannya ini sudah mengerahkan alat seperti apa aja, Pak? Ini kalau bisa dijelaskan. Ya, saat ini kita peralatan yang digunakan yaitu Alkon, pompa air untuk mengalirkan lumpur-lumpur yang tertimbun. Lalu untuk operasi kita bagi 2 di sektor 1, yang dimana di wilayah Pak Carik, yang kedua di sekitar jembatan, karena banyaknya korban yang dari kemarin sampai hingga saat ini tadi ditemukan. Pak, berarti untuk wilayah yang dilakukan proses pencarian dan evakuasi ini kan ada 3 sektor, di mana sektor 1 sendiri ini terbagi menjadi 2 begitu ya, Pak? Ya, betul. Pak, kemarin saya sempat memantau di daerah atas ini, teman-teman dari Basarnas juga TNI Polri ini sempat melakukan proses pencarian juga, tapi sekarang fokusnya agak bergeser ke bawah. Bisa dijelaskan, Pak, mengapa? Siap, karena ada pekerjaan di atas, yang dimana di wilayah Pak Carik itu, kalau misalkan teman-teman ada pekerjaan di bawah, nanti bisa membahayakan teman-teman. Makanya saya dorong ke bawah, lebih safety untuk teman-teman bekerja, begitu. Pak, rencananya target untuk hari ini akan dilangsungkan proses pencarian dan evakuasi sampai pukul berapa, Pak? Kalau kita kondisional, tergantung cuaca, juga ada perintah dari posko. Pak, ini kan kalau saya lihat dari pantauan, ini agak sedikit berkabut dan juga agak mendung. Antisipasi yang akan dilakukan dari Bapak selaku safety officer di sektor 1 ini seperti apa? Ya, untuk antisipasinya ketika hujan turun, kita hentikan operasi. Berarti saya mau tekankan, berarti kalau semisal ini akan ada turun hujan begitu, Pak, di wilayah pencarian dan evakuasi ini, teman-teman dari tim gabungan juga akan langsung bergerak untuk mundur begitu, Pak? Siap, kita tarik semuanya karena untuk keselamatan teman-teman yang di lapangan. Berarti ini masih ada potensi longsor susulan kalau bisa dikatakan, kalau misalnya nanti ada hujan lebat susulan begitu ya, Pak? Ada, karena di atas ada rekahan yang cukup lebar begitu. Siap, terima kasih Pak Handika atas kesempatannya. Nah, Yan dan juga saudara, memang tadi dikatakan bahwa proses pencarian ini masih terus berlanjut begitu di sektor 1 dan juga sektor 2 tepatnya. Namun untuk sektor 1 sendiri ini dibagi menjadi 2 daerah, yaitu sektor 1A dan sektor 1B begitu, tepatnya di sekitaran atau area rumah Sekretaris Desa Kasimpar, yakni Sularso, yang diketahui memang barusan saja tadi pagi 7:30 pagi ini satu jenazah yang teridentifikasi maksud kami atas nama putri dari Sekretaris Desa Kasimpar, yakni Aurel, ini sudah dibawa menuju ke puskesmas, dan berdasarkan pantauan kami memang sempat dilakukan proses evakuasi kemarin di sebelah atas sana. Namun untuk hari ini proses evakuasi difokuskan di titik bawah, ya ini area persawahan begitu, karena mengingat di atas sana ini sedang dilakukan pekerjaan karena adanya potensi retakan yang terjadi di jalan atas, sehingga ini tadi Handika menyampaikan kepada kami selaku safety officer untuk
mengerahkan para tim gabungan ini bekerja di area bawah karena bisa saja sewaktu-waktu potensi longsor susulan ini bisa terjadi, ditambah dengan jika nantinya ada turun hujan begitu, ini berpotensi akan terjadi longsor susulan di daerah Desa Kasimpar, tepatnya di sektor 1 wilayah pencarian dan proses evakuasi saat ini. Begitu, Yan. Bene, Anda sebutkan tadi bahwa memang dipersempit begitu pencarian hingga saat ini ada di dua sektor 1 dan sektor 2. Sektor 1 dibagi menjadi dua bagian. Bagian atas memang tidak direkomendasikan karena memang dikhawatirkan akan adanya longsor susulan begitu. Tapi saya lihat di gambar terbaru yang Anda kirimkan, Bene, belum juga ada alat berat yang dikerahkan ke lokasi. Sebetulnya apa kendalanya? Ya, Yan dan juga saudara, kalau bisa saya ceritakan kepada Anda selama saya 3 hari berada di lapangan, memang salah satu kendala yang dirasakan para petugas di lapangan ini terkait dengan kelancaran begitu ya. Ini adalah akses jalan menuju ke lokasi TKP di mana titik saya berdiri ini masih terjadi timbunan longsor begitu di sepanjang jalan. Di daerah atas juga masih tertimbun longsor, begitu juga di daerah di bawah gitu masih tertimbun tanah longsor dan juga rerombohan pepohonan, dan ini yang menyulitkan para petugas terkait dengan proses evakuasi untuk nantinya jika sewaktu-waktu ditemukan jenazah lainnya. Nah, tadi pagi juga terkait dengan penemuan jenazah ini para petugas masih menggunakan cara manual, di mana para petugas ini masih menandu untuk jenazah ke area atas, tidaknya di Gereja Kristen Jawa Kasimpar, untuk nantinya dibawa oleh mobil evakuasi untuk menuju ke posko utama, yakni Puskesmas Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan. Nah, kalau memang tadi berdasarkan informasi yang kami terima, memang hari ini sudah diterjunkan setidaknya ada 3 unit alat berat, namun untuk unit alat beratnya ini masih berukuran medium karena medan yang terjal dan juga jalanan yang sempit. Ini merupakan tantangan utama dari unit-unit alat berat ini untuk masuk dan membersihkan sisa-sisa tanah longsor dan juga rerombohan pepohonan yang kita ketahui ini memampang di sepanjang jalan menuju ke lokasi saya berdiri. Begitu, Yan. Ya, akses yang sulit, juga pohon yang roboh juga menjadi kendala bagi alat berat untuk datang ke lokasi kejadian ataupun lokasi longsor. Dan Bene, ini difokuskan di 2 titik, di sektor 1 dan sektor 2, di mana disebutkan tadi bahwa sektor 1 ini juga merupakan kafe dan juga permukiman begitu. Bisa digambarkan kepada kami seperti apa sebetulnya lokasi longsor yang dipersempit ini? Apakah memang permukiman warga yang padat penduduk atau seperti apa? Karena memang ada kafe juga yang ada di sana. Ya, Yan dan juga saudara, saya coba memperlihatkan kepada Anda bagaimana situasi sebenarnya di sektor 1, dan saya coba perlihatkan ini di sebelah kanan saya. Memang ini adalah dampak dari tanah longsor begitu, di mana diketahui pada saat kejadian di tanggal 20 Januari yang lalu, tepatnya setengah 6 sore, ini longsoran tanah di Desa Kasimpar ini terjadi dan setidaknya merobohkan ada 2 rumah begitu, yang kami ketahui ini adalah rumah sekretaris Desa Kasimpar yakni Sularso, dan juga salah satunya rumah dari pendeta di Desa Kasimpar yang juga merupakan pendeta di Gereja Kristen Jawa Kasimpar. Namun dari informasi yang kami terima, memang untuk pendeta Kasimpar sendiri ini berhasil mengevakuasi diri karena pada saat kejadian beliau sudah tidak ada di rumah, sehingga memang dari info yang kami terima sampai dengan saat ini untuk keluarga sekretaris desa di Desa Kasimpar yakni Sularso begitu, untuk istri dan juga anaknya juga korban dari tanah longsor, dan juga dari informasi yang kami terima ada beberapa penduduk atau masyarakat yang sempat berteduh di rumah sekretaris Desa Kasimpar yakni Sularso, karena mengingat pada saat kejadian ini turun cukup lebat dan tidak kunjung henti, sehingga masyarakat yang naik motor begitu berkendara untuk pulang ini sempat mampir ke rumah sekretaris desa, hingga akhirnya tak disangka kejadian tanah longsor ini terjadi dan hingga membuat rumah sekretaris Desa Kasimpar Sularso ini terbenam tanah longsor begitu, Yan. Ya, Bene, informasi terakhir, ada 2 jenazah yang ditemukan pada pagi ini. 1 jenazah sudah teridentifikasi dan memang sudah berada di Puskesmas Petung Kriono. Kemudian 1 jenazah lagi masih dalam perjalanan dari lokasi ke Puskesmas.
Kemudian bisa digambarkan, Bende, dari lokasi menuju puskesmas bagaimana aksesnya, seberapa jauh, karena hingga saat ini dari ditemukannya tadi pagi hingga saat ini satu jenazah belum sampai ke puskesmas Petung Kriono. Ya, yang terkait dengan akses jalan dari lokasi tempat saya berdiri hingga setidaknya jenazah ini bisa diangkut oleh mobil evakuasi, memang jalanannya cukup terjal, di mana ini kami tadi untuk bergerak menuju ke lokasi saja ini harus menuruni lereng bukit, setidaknya dari Desa Kasimpar di Gereja Kristen Jawa Kasimpar ini harus menempuh perjalanan berjalan kaki sekitar 15 menit atau 1 hingga 2 km begitu, menuruni tebing dan juga lereng yang membelah hutan, sehingga ini juga kendala atau tantangan utama dari para tim relawan juga tim gabungan ini untuk mengevakuasi korban, karena memang unit alat berat untuk membersihkan longsoran ini belum bisa sampai ke titik atau lokasi tempat saya berdiri, karena memang di titik-titik lain, di jalur-jalur lain ini masih terjadi longsoran dan juga timbunan tanah serta reruntuhan pepohonan, sehingga memang ini para petugas masih berjibaku begitu ketika nantinya memang ditemukan jenazah lainnya begitu. Ini masih menggunakan cara manual dengan ditandu untuk menaiki lereng bukit untuk setidaknya sampai di Gereja Kristen Jawa Kasimpar, di mana akses mobil terakhir ini bisa sampai di sana dan akhirnya nantinya akan dibawa ke posko utama, ya ini di Puskesmas Petung Kriono Kabupaten Pekalongan. Begitu, Yan. Ya, artinya untuk mengantarkan ataupun mengevakuasi satu jenazah dari lokasi kejadian menuju ke puskesmas terkendala dengan kondisi di lapangan yang terjal dan juga lereng gunung, dan proses pencarian dipersempit hari ini, saudara, menjadi sektor 1 dan sektor 2 dan terus difokuskan untuk mencari 2 korban hilang lainnya. Terima kasih jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya melaporkan langsung dari lokasi longsor di Pekalongan, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Saudara, di hari keempat pencarian korban longsor di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, petugas gabungan kembali menemukan korban tewas yang diyakini anak perempuan dari sekretaris Desa Kasimpar yang selama 3 hari sebelumnya dinyatakan hilang. Satu jenazah yang diduga adalah Aurel, umur 14 tahun, anak perempuan dan sekretaris Desa Kasimpar. Ini berhasil ditemukan pada hari ini, pada pagi tadi tepatnya, dan 300 meter di dekat rumahnya di areal persawahan. Baik, alhamdulillah pada hari keempat ini, pagi hari ini kita berhasil menemukan almarhumah Aurel Dea Siva Zara, putri dari Pak Carik, Pak Sekdes. Alhamdulillah, mudah-mudahan tanggal 3 lagi ini bisa hari ini kita selesaikan. Itu ditemukan di titik mana itu, Dan? Kalau informasi dari yang di lapangan itu dekat yang posisi terakhir kemarin, berarti kurang lebih sekitar 300 meter dari rumah Pak Carik, dan di area persawahan setelah jalan. Area pencarian yang tadinya kemarin kita menyusur sungai sudah kita hentikan, jadi kita fokus di area 1, 2, dan 3, area di Bapak Cari, kemudian area Bertasan itu, kemudian satu lagi di bawah kafe. Ini korban langsung dibawa ke rumah? Langsung dimakamkan di Desa Kasimpar. Saudara, dengan ditemukannya 2 jenazah pada pagi ini, korban dari longsor di Pekalongan, artinya ada total 24 korban tewas yang telah ditemukan dan 2 lagi masih dicari hingga saat ini di sektor 1 dan sektor 2 di Petung Kriono, Pekalongan, Jawa Tengah. Sesaat lagi Breaking News Kompas TV masih akan kembali untuk Anda. Tetap